Ya, itulah maka ketika kita mengkaji persoalan medis yang menyangkut wanita, yang menyangkut perempuan, yang menyangkut istri, sesungguhnya tema kita ini tidak ansih itu terkait dengan persoalan kewanitaan, tetapi juga terkait dengan laki-laki. Sama halnya ketika kita bicara tentang hak menyusui. Hak menyusui itu bukan hak anak untuk disusui ya, disusukan. Itu bukan hanya kewajiban istri, tapi kewajiban suami. Maksudnya apa? Suami memberikan nutrisi, menyiapkan makanan yang bergizi agar produksi ASI sang istri itu menjadi dominan. Tetapi mindset kita, termasuk kebanyakan masyarakat, ketika bicara tentang persoalan kewanitaan, seolah-olah itu ansih hanya terkait dengan wanita. Ada korelasinya dengan suami. Nah, karena itulah suaminya pada saat ini mestinya ya memahami itu. Bahwa ingat, egoisme suami yang mungkin karena ingin mendapatkan pelayanan dalam tanda kutip yang maksimal, ingin melihat secara fisik juga maksimal dan lain sebagainya. Tapi kadang tidak berpikir bagaimana dampak terhadap orang yang melakukan itu, istrinya itu. Baik itu dampak yang terkait, kalau materi mungkin dia akan siap, suami mengatakan saya siap membiayai berapapun. Tapi masalahnya ketika benda asing itu dimasukkan pada tubuh seorang, dan terkadang tidak semua tubuh orang itu kemudian nyaman, dia punya reaksi juga. Nah, sehingga dampak-dampaknya itu harus dipahami oleh sang istri. Kalau itu ternyata berdampak fatal, berdasarkan pemeriksaan dokter, wah ini nggak bagus, ini ada penyakit yang ini yang nanti akan berakibat gini. Kan tadi kan ada keahlian tadi itu, harus konsultasi pada ahlinya. Ternyata ahlinya yang mengatakan gitu. Suami tetap memaksakan, pokoknya kamu harus pasang. Maka gunakan kaedah dan dalil hukum. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Ketaatan kita kepada makhluk apapun namanya itu relatif. Tapi ketika apa yang diperintahkan itu sudah menurut kajian, ini bertentangan misalnya, atau ini dapat memberikan dampak negatif pada tubuh sang istri dan lain sebagainya, maka ya tentu secara dialog, secara uh, hati ke hati, secara persuasif didiskusikan, didialogkan tentang plus minusnya, dampak positif dan negatifnya. Sehingga suami tidak egois, egoismenya yang ditonjolkan hanya untuk biar dia merasa lebih ini, lalu kemudian tidak memperhatikan apa akibat yang akan terjadi pada istrinya. Jadi di situ ada dua aspek. Pertama adalah aspek sadu zariah preventif itu dengan cara didialogkan, didiskusikan, plus minusnya, dikonsultasikan. Yang kedua adalah ketika itu memang bisa berdampak pada sesuatu yang negatif terhadap tubuh, reaksinya nanti juga akan negatif, maka tidak wajib mentaati, tetapi bisa didialogkan dengan cara yang tepat dan cara yang baik.